Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kasih tips 3 hal sepele yang dapat meluluhkan seorang wanita. Pertama, yaitu mendengarkan curhat atau jadi pendengar yang baik untuk gebetan ataupun cewek kamu. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik dan pendengar yang keren, kalian tuh harus mempersiapkan hal-hal berikut ini, Bro. Kalau misalkan cewek kalian udah kode-kode pengen cerita, yang harus lo lakuin adalah segera bertemu dengan cewek atau gebetan lo. Kalau misalkan bisa ketemu ya, kalau nggak bisa ketemu ya kalian bisa telepon ataupun video call. Nah, kalau di sini gue akan bahas kalau misalkan bisa ketemu. Nah, kalian harus cari tempat yang kondusif. Ke tempat yang kondusif itu seperti apa? Tempat yang enak buat ngobrol dan tidak berisik. Gak ada gangguan dari orang lain lah. Contohnya bisa di restoran, atau di kafe, atau di taman kota. Lo tinggal pilih aja tempat-tempat yang seperti itu. Intinya tempat yang enak buat ngobrol dan gak ada gangguan dari orang lain. Setelah itu, setelah lo pilih tempatnya, lo sampai di sana. Terus kemudian yang harus lo lakuin adalah ketika cewek lo itu lagi cerita, jangan pernah sekali-kali ngekat pembicaraan dari cewek lo. Lo dengerin aja sampai ceritanya habis, sampai dia itu lega. Di sela-sela lo mendengarkan cewek lo harus tatap matanya dia. Seakan-akan lo tuh bener-bener mendengarkan dan seakan-akan lo itu bener-bener meresapi apa yang dia ceritakan. Lo kasih empati di situ. Setelah lo melihat dia, lo juga harus ngangguk-ngangguk seakan lo itu paham. Ya meskipun lo nggak paham nggak apa-apa, yang penting lo ngangguk-ngangguk dan tatap mata dia. Terus kemudian lo sesekali juga harus bilang, "Oh gitu ya. Terus gimana tuh ceritanya?" gitu. Bisa juga lo bilang ngangguk-ngangguk terus bilang, "Oh gitu ya. Gitu ya. Terus gitu." Nah, lo harus bilang kayak gitu, Bro. Seakan-akan di situ lo bener-bener memperhatikan, lo tatap matanya dia, lo ngangguk-ngangguk, dan juga lo itu bener-bener mendengarkan secara penuh empati lah, seperti itu. Dengerin aja cerita cewek lo sampai habis, sampai dia lega. Lo juga bisa di situ tuh sembari apa ya, puk-puk lah, mengusap tangannya, "Sabar ya," gitu. Tapi jangan bilang sabar, cuman dielus-elus aja gitu. Nanti kalau dibilang sabar itu kadang-kadang ada beberapa cewek itu yang tersinggung. Makanya lu sambil usap-usap, tatap matanya dia, terus ngangguk-ngangguk, terus, "Oh gitu ya, oh iya iya iya," seperti itu ya. Lu kasih empati lah di situ. Setelah cewek lu itu udah lega, udah stabil, kalau misalkan cewek lo itu bilang, "Terus, saran kamu apa?" Atau cewek lo itu minta nasehat, lo kasih dia nasehat sebisa lo gitu. Kalau lo nggak bisa kasih nasehat, ya lo tegaskan aja, "Oh jadi kamu itu sekarang punya masalah ini ya, gitu. Aku yakin kamu bisa kok melewati semua ini, percaya deh," gitu. Lo kasih aja semangat-semangat itu kalau lo memang nggak bisa kasih nasehat. Tapi kalau lo bisa kasih nasehat, kasih aja, Bro. Tapi kalau cewek lo nggak minta nasehat, nggak usah dinasehatin, Bro. Kenapa? Karena yang dibutuhkan cewek adalah lo cukup dengerin aja. Kenapa? Karena cewek itu hanya pengen mengeluapkan, mengungkapkan emosi-emosinya. Udah itu doang. Kalau emosinya udah hilang, dia akan stabil dan dia juga akan bisa cari solusi sendiri kok. Santai aja. Yang kedua, yaitu lo harus punya plan dalam hubungan. Plan dalam hubungan ini maksudnya seperti apa, Bro? Contoh misalkan seperti ini. Kayaknya ya tahun 2025 aku bakalan ngelamar kamu. Contoh lain misalkan, besok, minggu depan kita jalan-jalan ke pantai yuk, setelah itu aku akan ngajak kamu ke restoran ini, setelah itu kita akan inilah lihat sunset di bukit itu. Nah, contohnya kayak gitu, Bro. Plan dalam hubungan itu seperti itu. Contoh lain misalkan, besok aku akan ngajak kamu ketemu sama circle aku, teman-teman aku. Nah, itu contoh plan dalam hubungan, Bro. Misalkan lo itu tahu hobi cewek lo adalah motret atau hobi cewek lo adalah fotografi. Nah, lo bisa tuh kasih plan ke dia kayak misalkan, "Kamu kan jago fotografi. Bisa nggak kamu ngajarin aku fotografi? Kapan-kapan yuk kita foto-foto bareng yuk di hari Minggu atau di hari apa yang kamu bisa.
sekalian kamu ngajarin aku fotografi gitu. Terus juga plan dalam hubungan itu bisa juga kalian itu membicarakan hal-hal tentang masa depan, tentang rencana kalian ke depan itu apa. Terus juga kalian bisa lebih menceritakan tentang keluarga kalian itu gimana, lebih menceritakan tentang kalian itu maunya hubungan ini dibawa kemana. Seorang cewek itu pengen banget punya cowok yang bisa punya plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika seorang cowok itu punya rencana, berarti masa depan dari si cewek ini akan aman. Dan cewek itu suka dengan kemapanan. Kalau lo pengen mapan, lo harus punya rencana kan untuk ke depannya itu seperti apa. Kalau lo belum, coba lo rencanakan sekarang. Yang ketiga, yaitu berani masuk ke circle-nya cewek. Berani masuk ke keluarganya si cewek. Ketika cewek udah percaya sama elo, ketika hubungan elo akan masuk ke jenjang yang berikutnya, cewek itu biasanya akan mengenalkan elo kepada circle-nya dia, terus ngenalin elo kepada bestie-nya dia, ngenalin elo kepada keluarganya dia. Dan ketika cewek itu udah kasih kesempatan itu, lo harus terjun, bro. Lo harus bilang, "Oke, aku mau ketemu sama teman-teman kamu." Nah, kebanyakan cowok yang minder itu nggak mau ketemu teman-temannya cewek. Kenapa? Karena mungkin dia ngerasa risih, ngerasa minder, ngerasa belum pede, dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahannya di sini, bro. Kalau lo itu pengen jadi orang yang keren, pengen jadi orang yang berkarakter, ya ketika cewek udah kasih kesempatan ke lo untuk ketemu orang tuanya, untuk ketemu circle-nya dia, ya lo manfaatkan kesempatan itu, bro. Kalau lo masih minder, kalau lo masih kurang pede, itu artinya lo belum pantas buat pacaran lo. Lebih baik lo upgrade diri dulu sampai lo bener-bener pede. Karena kalau lo punya pacar, lo akan mendapatkan hal itu, bro. Lo akan dikenalin ke circle-nya dia. Nah, kalau lo aja sampai hari ini masih kurang pede, nah lebih baik nih saran gue, lo pantaskan diri dulu biar lo pede, biar lo itu punya karakter, punya karisma, punya kepercayaan diri yang tinggi, baru deh lo bisa punya pacar. Oke, gue akan rekap sekali lagi. Ada 3 hal sepele yang dapat meluluhkan wanita. Yang pertama, dengerin curhatnya dia. Yang kedua, lo harus punya plan atau rencana dalam hubungan. Dan yang ketiga, berani masuk ke circle-nya cewek. Berani untuk masuk ke keluarganya si cewek. Kalau misalkan cewek itu ngasih kesempatan itu. Oke, cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Kalau lo merasa konten gue bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Kalau lo punya topik-topik yang menarik, silahkan komen di kolom komentar. Gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat ya, bro.